Selamat siang, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat traveling jalan TNTB dimanapun kita berada. Kembali traveling santai, traveling asik hari ini, melanjutkan kemarin setelah dari melihat keunikan prosesi ruat tapak kuda sembrani, ya, dimana batu bekas jejak kuda sembrani tunggangan para dewa dewi yang berada di desa Petarangan, desa Warangan, desa Warangan Pakis. Dan dari Pakis kita lanjut ke timur ke atas menyusuri perjalanan kali ini melintasi jalur tengah Jalan Magelang Salatiga via Kopeng. Ini masih di sekitar Pakis. Jadi jalan ini merupakan jalan utama dari kota Magelang di dekat terminal menuju ke arah Salatiga atau menuju pintu tol Salatiga, ya. Ini akses tercepat dari kota Magelang. Tetapi memang ya karena jalanan menanjak, karena berada di lereng Merbabu dan itu Gunung Merbabu kelihatan di depan, jadi ya memang kondisi jalan menanjak meskipun mulus dan lebar. Ya, kita susuri saja perjalanan kali ini karena kondisi juga gerimis. Ini di atas Pakis ini ada pertigaan besar. Kita belok ke kanan ini menuju Kopeng, menuju objek wisata Ketepas, juga objek wisata ada Pinesan, dan juga tembus ke jalan Magelang Boyolali di episode sebelumnya, di video episode sebelumnya. Kita lurus gas lagi ke arah timur, ke arah atas, ya, menuju daerah Kopeng, yaitu kawasan wisata yang berhawa dingin, ya, di perbatasan Magelang Salatiga ini. Seperti biasa, jalan ini juga merupakan spot favorit San Moritz, ya. Rekan-rekan traveling touring dari berbagai komunitas otomotif baik mobil dan motor ini juga merupakan jalan favorit untuk sekedar touring-touring, ya. Ini biasanya setiap hari Minggu ramai sekali karena ya memang view di tempat ini sangat-sangat menakjubkan, sangat sejuk, sangat indah, ya. Ketika kita traveling santai menyusuri jalanan saja, kita sudah akan mendapati view dan skip pemandangan yang ya menyejukkan mata. Apalagi di daerah sini, ya, di Ngablak ini kita sudah sampai di Kecamatan Ngablak, ya, kecamatan paling ujung Kabupaten Magelang yang berbatasan dengan Kopeng, yaitu dari Kabupaten Salatiga, Kabupaten Semarang. Ini banyak sekali komunitas-komunitas otomotif yang, ya, karena ini disinilah titik favorit untuk istirahat. Banyak sekali warkop-warkop, juga kuliner di tempat ini, ya. Jadi sangat, ya, memang sangat cocok untuk traveling asik, traveling santai, traveling murah. Kita lanjut lagi ke timur sampai nanti di sekitar objek wisata Kopeng, ya. Jadi Kopeng ini
ada berbagai objek, diantaranya ada kolam renang, taman bermain, taman bunga, air terjun. Juga yang paling khas dari tempat ini adalah pasar buah dan sayur yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan pelancong dari berbagai daerah. Hawa di sekitar Kopeng ini memang ya dingin sekali, karena daerah ini berada di ketinggian sekitar 1800 mdpl, jadi ya sangat sejuk, dingin. Ya, jadi di sepanjang jalan di kanan kiri mendekati Kopeng ini berjajar ciri khas di sini, yaitu yang menjajakan tanaman. Ini kios-kios tanaman ini tanaman bunga, jadi ya memang khas daerah dingin yang banyak sekali dengan tanaman bunga yang indah tapi gampang hidup di daerah sini, dan itu jajakan di sepanjang jalan ya. Kalau kita hobi bertanam bunga, mungkin tak ada salahnya mencoba untuk membeli tanaman bunga di sini untuk kita bawa pulang sebagai oleh-oleh. Di Kopeng sendiri banyak spot-spot indah yang instagramable ya saat ini. Dari taman wisata Kopengnya sendiri, ada Kopeng Adventure, ada Umbul Songo di Kopeng, dan banyak objek lainnya ya. Jadi ya memang benar-benar kawasan wisata. Dan seperti ini gambaran jalanan Magelang Salatiga via Kopeng, relatif lebar, mulus, hanya saja banyak tanjakan, turunan, dan kelokan ya, karena memang daerah pegunungan, jadi kewaspadaan memang harus ya selalu dijaga, apalagi musim pancaroba seperti ini. Nah, ini sahabat TNTP, pusat dari Kopeng sendiri, objek wisata. Di sini ada terminal, di sebelah kanan ada taman Kopengnya, taman bunga, juga kolam renang, dan berbagai fasilitas wisata di sini. Kita turun sedikit ke arah Salatiga ya, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga. Ini ketika ke kanan kita akan ke Umbul Songo Kopeng ya. Nah, kita turun ini langsung
sampai di Jalan Lingkar Salatiga dan juga bisa ke pintu tol Salatiga ya, jadi tidak terlalu jauh, hanya sekitar ya 8 kilo ke depan kita sudah sampai ke kota Salatiga ya. Nah ini dari Kopeng tadi kita turun kembali ke arah Magelang dan tidak jauh dari Kopeng ya, dari sekitar objek wisata Kopeng kita ambil rute ke kanan melalui daerah Grabat ke arah Magelang kota, tetapi dengan melalui rute alternatif. Ini juga bisa ke arah kita waktu video-video sebelumnya ke arah pasar yang banyak tukang cukur tradisional itu di episode sebelumnya. Tetapi ada keunikan di jalan rute ini ya. Di sini banyak sekali objek wisata alam yang tidak terlalu jauh dari Kopeng. Jadi sahabat TNTB, untuk review Kopeng sendiri mungkin banyak ya di channel lain, di informasi lain sudah banyak sekali, tetapi kadang terlewatkan. Di daerah Kopeng, daerah sepanjang jalan utama, iya terlalu ramai sekali dengan San Mori, dengan komunitas-komunitas otomotif yang bertraveling liar ya. Tetapi di daerah sini padahal tidak terlalu jauh, kurang begitu ramai ya, padahal di sini banyak sekali keunikan-keunikan lain yang tidak kalah dengan Kopeng sendiri ya. Ini menurut dari tadi pertigaan Kopeng ke arah Grabak ya, memang untuk jalanan tidak terlalu lebar, tetapi cukuplah untuk jelajah traveling santai. View-nya hampir sama dengan view di Kopeng, menakjubkan juga dan lebih asri karena tidak seramai jalanan utama, tetapi jalanan alternatif ini apa ya memang kurang ramai dibanding jalan utama di atas tadi. Tetapi ya disinilah keunikan yang lain akan kita jumpai. View-nya akan lebih terasa ya natural, karena memang kanan kiri masih jarang keramaian, warung-warung ataupun jarang aktivitas. Dan rute ini bisa kita jadikan alternatif ketika kita dari Kopeng ingin menuju kota Magelang atau bahkan ke Temanggung, dimana jalan ini lebih cepat ketika kita menuju ke arah Temanggung, ke arah Dieng dan seterusnya.
Nah, gunung yang ada di depan itu bukan lagi gunung Merbabu, karena kita membelakangi Gunung Merbabu ya sahabat NTB, dan itu merupakan Gunung Telomoyo, gunung yang tidak terlalu tinggi tapi cocok untuk kita jadikan wisata juga. Bahkan ya mungkin saat ini ya, nah ini sahabat tidak jauh dari Kopeng, hanya sekitar ya 2 km saja. Ini di Desa Dalangan ini, di Kecamatan Ngablak ini, ada petunjuk papan besar, di kanan ada tulisan Kopeng besar sekali, ada tulisan itu Gunung Telomoyo, dan ini merupakan rest area dan juga tempat parkir untuk berwisata ke Gunung Telomoyo. Gunung Telomoyo sendiri sebenarnya bisa dijangkau dengan mobil atau motor ya, tetapi untuk saat ini mobil sudah tidak diperkenankan untuk lanjut ke atas puncak. Kalau beberapa tahun yang lalu bisa, asal mobil kita sehat diperbolehkan hingga ke puncak. Tapi untuk saat ini ketika kita berkunjung ke Telomoyo, kita harus naik ojek motor ataupun ojek jeep ya, ada jeep adventure, dan ini sisipan gambaran puncaknya. Di puncak sebenarnya dari dahulu digunakan untuk ya tower-tower komunikasi dan juga tower televisi saat dulu ya, tetapi jalanannya ya sungguh indah, dan ini tidak terlalu terjal karena berliku-liku. Bisa memanfaatkan jeep atau jasa ojek, atau bisa kita sewa motor ya sahabat NTB. Sempatkan kalau kita berkunjung ke daerah Kopeng, kita mampir sebentar ke objek wisata Gunung Telomoyo ini. Lanjut dari Gunung Telomoyo kita lanjut ke selatan menuju Kecamatan Grabak ya, daerah dimana banyak sekali warisan tradisi budaya di daerah ini. Daerah Pakis, Ngablak, Grabak, sangat banyak sekali sebaran tradisi dan potensi budayanya, luar biasa. Dan tidak jauh dari lokasi wisata Telomoyo, ketika kita sudah melihat Gunung Andong ya di sebelah kiri jalan itu, kita bisa melihat air terjun yang sangat cantik sekali, dan masih ya tidak terlalu ramai, tepatnya di Desa Seloprojo nanti sahabat NTB. Kita bisa melihat air terjun, mengunjunginya, namanya air terjun Sumuran. Dan ini juga berada di rute alternatif Kopeng Grabak ya. Jadi banyak sekali sebenarnya objek wisata di daerah sini. Di sebelah kiri itu Gunung Andong ya sahabat NTB, dan di kanan Gunung Telomoyo, gunung kecil yang merupakan bagian dari 7 gunung, juga bagian dari komunitas 5 gunung, komunitas seni
budaya terbesar di Jawa Tengah. Gunung Andong di sebelah kiri juga bisa untuk kita daki dengan pos pendakian yang banyak mengitarinya, bahkan relatif mudah untuk pemula karena ya 2-3 jam kita akan sampai di puncak. Bahkan ketika kita mengajari anak-anak kita, adik-adik kita untuk mendaki gunung, cocok di Gunung Andong ini sebagai level pertama pendakian gunung karena yang tidak terlalu tinggi dan waktu jarak tempuhnya hanya sekitar 2-3 jam. Bahkan ketika kita agak cepat bisa dalam waktu 1,5 jam dan sudah terbiasa. Dan di atas gunung cukup lengkap fasilitasnya termasuk warung, jadi jangan khawatir ketika kita mendaki Gunung Andong. Nah ini sahabat NTP, di Desa Seloprojo ini kita mengambil rute ke kanan, nanti ada petunjuk besar juga air terjun Sumuran. View jalanan, pemandangan cukup mengasihkan, tetapi kewaspadaan karena jalanan tidak terlalu lebar, juga turunan dan tikungan ya menuntut kewaspadaan yang lebih ya sahabat NTP. Nah jangan lupa sahabat NTP untuk like, comment, share, tentu saja subscribe untuk terus mendukung channel ini. Kita kabarkan jelajah asik, traveling asik, tradisi asik, juga budaya asik di sekitar kita. Nah, kita memasuki Desa Seloprojo ini dari Kopeng sekitar 5 km.
dan di depan ada pertigaan ya, ini ada penunjuk air terjun Sumuran. Kita bisa berbelok ke kanan. Air terjun ini sangat indah ya, sekarang sudah dikelola dengan bagus, penambahan fasilitas juga lengkap, sangat indah. Sempatkan ketika kita melewati jalan alternatif ini. Di sisi kiri kebetulan ini belum terlalu ramai dan ada bangunan baru yang digunakan untuk pariwisata juga, yaitu embung, namanya Embung Sikembang di Desa Seloprojo ini. Embung sebenarnya berfungsi utama sebagai penampung air pertanian ya, digunakan ketika musim kemarau. Tetapi kadang keberadaan embung-embung ini berada di lahan persawahan, lahan pertanian, di bukit, di gunung. Jadi ya menambah suasana beda ketika ada embung, dan memang ya ternyata bisa dimanfaatkan untuk pariwisata juga. Dan Embung Sikembang ini masih belum terlalu ramai karena masih ya tergolong baru lah di daerah ini. Jadi ya sangat menarik antusias warga sekitar untuk melihat embung ini. Dan ini di sebelah kanan embungnya. Nanti kita lihat dari atas ya, dari atas dimana kita bisa melihat view dengan lebih jelas karena landscape yang berada di atas. Nah, di ujung tanjakan jalan ini ketika kita berbelok ke kanan, kita akan langsung mengarah ke air terjun Sumuran ya, dan jaraknya hanya beberapa ratus meter saja. Di depan kita bisa parkir, nanti ada petunjuk arah untuk parkir mengunjungi air terjun ini. Dan ketika kita lurus, kita akan mendapati view yang luar biasa di sekitar sekolah dasar ini. Dan ini tadi sudah ada beberapa warung kopi ya di pinggir jalan, dimana view di sini yang luar biasa. Kita saksikan itu Gunung Andong berada di belakang, dan di depan ada Embung Sikembang yang ya ketika cuaca cerah luar biasa pemandangan di tempat ini. Bisa dijadikan alternatif ketika kita mengunjungi daerah Seloprojo atau air terjun Sumuran. Kita lanjut kembali ke jalan raya, melanjutkan traveling asik kita menuju ke arah Grabak dan Magelang.
Ya, ini kondisi jalanan di jalan rute alternatif Gerabak Kopeng ya. Di sebelum Kecamatan Gerabak, bahkan ini sudah memasuki wilayah Kecamatan Gerabak ya, tetapi di ujung barat, jadi ujung barat batas kecamatan yang berbatasan dengan Ngablak ya, itu ada air terjun lagi, bahkan tepat di pinggir jalan, hanya harus berjalan beberapa meter saja, tetapi gerbang dan rest area juga parkirnya tepat berada di pinggir jalan ini, jadi mudah kita cari ya. Ada objek wisata lagi namanya air terjun Skarlangit. Nah, ini di kanan jalan ini merupakan rest area dan tempat parkir ketika kita mengunjungi air terjun Skarlangit. Kita saksikan sisipan gambarannya. Tidak terlalu tinggi tetapi sungguh mempesona. Jadi ketika kita melewati rute Kopeng Magelang di Gerabak ini, banyak sekali alternatif pariwisata, banyak sekali alternatif objek wisata alam. Bisa ke Gunung Andong, Gunung Telomoyo, bisa ke air terjun Sumuran, air terjun Skarlangit yang tidak jauh dari jalan raya, atau ke air terjun Seloprojo tadi, air terjun Sumuran. Dan ini di pertigaan depan ini, ketika kita setelah melewati air terjun Skarlangit, di pertigaan ini ketika kita berbelok ke kiri ini akan langsung ke Pasar Gerabak, dimana rute kemarin yang kita di video pasar pagi Kwagean, rute lengkapnya ada di video sebelumnya. Kita ambil rute ke kanan ini langsung menuju Jalan Raya Magelang Semarang, tepatnya di Pring Surat. Tidak jauh dari jalan ini, dari pertigaan Gerabak ini hanya sekitar 2 km saja. Makanya kenapa rute ini bisa menjadikan rute alternatif yang lebih cepat dari Temanggung atau dari Magelang Utara ya menuju ke Salatiga ya, karena memang jalan alternatif tadi di samping memperpendek jarak juga potensi alamnya yang sangat istimewa ya, potensi pemandangannya, wisatanya.
Jadi ini sahabat TNTV, gambaran rute Kopeng Magelang via Grabak. Gambaran jalanannya, rutenya, juga keunikan-keunikan di sekitar jalannya bisa kita jelajahi ketika kita melewati daerah ini. Traveling asik, traveling murah, traveling cara jalan TNTV. Terima kasih sahabat TNTV telah mendukung channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Akan kita kabarkan keunikan-keunikan di sekitar kita, baik rute, jelajah, traveling, tradisi, dan budaya. Di ujung Jepan, ketika kita berbelok ke kanan bisa langsung menuju ke Ambarawa ya, jalan utama Magelang Semarang. Dan jika kita berbelok ke kiri, ini masih di daerah Ring Surat Temanggung, sebelum pertigaan menuju Tugu Sekuser, titik pusat Jawa. Di video episode sebelumnya bisa kita saksikan. Dan terima kasih telah menonton channel ini sahabat TNTV. Selamat siang.